Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sri Wayuni MPD selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Bahasa Indonesia serta teman-teman kelas yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun topik yang akan kita bicarakan mengenai pada pembahasan kali ini yaitu tentang kedudukan, fungsi, dan peran bahasa Indonesia. Saya Tommy Prasetyo selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi ini. Acara pertama yaitu pembukaan. Mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Oke, selanjutnya pembahasan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya, Afatun Solihani, 2040210038 akan menjelaskan tentang peran dan fungsi bahasa Indonesia. Perannya sebagai sarana komunikasi untuk berbagai kepentingan. Komunikasi memakai bahasa dan hubungannya dengan aspek ini dan aspek makna adalah perannya yang terkandung dalam bentuk bahasa yang fungsinya sebagai alat komunikasi. Ketiga unsur tersebut secara keseluruhan dimiliki oleh semua. Adapun fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. 1. Sebagai bahasa resmi kenegaraan. 2. Pengantar pendidikan. 3. Komunikasi tingkat nasional. 4. Sarana pengembangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Susianti dengan NIM 2040210061. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang sudah dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya ada kedudukan bahasa Indonesia. Sejak diikrarkan Sumpah Pemuda dalam Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia telah menjadi bahasa nasional. Di dalam keputusan Seminar Politik Bahasa Nasional dinyatakan bahwa sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu berbagai suku bangsa, dan alat penghubung antar daerah dan antar budaya. Bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional. Tidak semua bangsa di dunia mempunyai sebuah bahasa nasional yang dipakai secara luas dan dijunjung tinggi. Adanya sebuah bahasa yang dapat menyatukan berbagai suku bangsa yang berbeda merupakan suatu kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Nah, ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sanggup mengatasi perbedaan yang ada. Terima kasih. Pembahasan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Farozi, NIM 2040210063. Saya akan melanjutkan pembahasan dari teman-teman. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan dalam kaitan dengan fungsi ini. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia dipakai pada semua upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan, baik secara lisan maupun dalam bentuk tulisan. Pidato-pidato resmi, dokumen-dokumen, keputusan-keputusan, dan surat-surat resmi harus ditulis dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Dunia pendidikan di sebuah negara memerlukan sebuah bahasa yang seragam, sehingga kelangsungan pendidikan tidak terganggu. Pemakaian lebih dari satu bahasa dalam dunia pendidikan akan mengganggu keefektifan pendidikan. Biaya pendidikan menjadi lebih hemat, peserta didik dari tempat yang berbeda dapat memahami bahasa-bahasa pendidikan. Saya akan menyimpulkan dari pembahasan tadi.
Bahasa adalah suatu media yang digunakan untuk menyampaikan dan memahami gagasan, pikiran, dan pendapat. Bahasa itu sendiri memiliki fungsi-fungsi tertentu, yang digunakan berdasarkan kebutuhan seseorang, yakni sebagai alat untuk mengekspresikan diri, sebagai alat untuk komunikasi, sebagai alat untuk mengadakan interaksi dan beradaptasi sosial dalam lingkungan ataupun situasi tertentu, dan alat untuk melakukan kontrol sosial. Demikian tadi penjelasan dari kelompok kami. Jika ada yang ditanyakan silakan, dan jika ada salah kata kami mohon maaf yang sebesarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.